Nah di kelas 1 kan gue 6 tahun ya, gue 6 tahun di pesantren. SMP 3 tahun, terus SMA 3 tahun juga, jadi 6 tahun. Dan gue di pesantren yang sama, SMP IT dan SMA IT Darul Quran Mulia di Bogor. Kalau misalkan kalian mau cari di websitenya ada di Google, tulis aja ya Darul Quran Mulia gitulah, udah terkenal itu mah. Nah, gini guys, jadi waktu kelas 1 SMP gue mulai ngapal itu, gue dapet 5 juz 1 sampai juz 5. Terus eh gue ikut lomba kan setiap semester itu kan ada lomba ya di akhir semester sebelum pulang. Waktu semester 1 gue ikut lomba 2 juz itu gue menang, juara harapan kayaknya. Juara harapan sih. Apa juara 3 ya? Yang gue inget pokoknya pada saat itu 2 juz gue ikut, yang juara 1 sama 2 tuh temen gue. Nah terus gue semester 2 gue ikut 5 juz. Nah yang gue inget tuh gue 5 juz, alhamdulillah gue dapat juara 1. Temen gue yang juara 2, temen gue waktu gue 2 juz itu, yang juara 1 juara 2-nya dia, yang juara 1-nya jadi juara 3, yang juara 2-nya nggak dapat juara. Terus gue 5 juz gue dapat juara 1. Nah terus di angkatan di kelas 2 gue semester 1 dapat 7,5 juz ya, juz 7 sama juz 8 setengah. Terus semester 2 nya gue dapat 15 juz 1 sampai juz 15 guys. Nah coba tuh lihat, pikirin, gue dari kelas 1 tahun gue dapat 5 juz kan, 5 juz. Terus gue kelas 2 semester 1 gue dapat ya 2,5 juz berarti. Nah gue di semester 2 kelas 2 gue dapat 7,5 juz. Itu mungkin situ salah satu momen fase terbaik gue gitu ya. Semangat gue, effort, niat, terus doa, dukungan orang tua, terus usaha, ibadah. Nah di situ di kelas 2 tuh kayaknya fase terbaik gue sih kayaknya. Nah terus di kelas 3 semester 1 tuh gue dapet 15. Kayaknya gue dapat dikit tuh guys. Gue dapat cuma 17,5 juz. 2,5 juz doang gue dapat. Nah terus gue kelas 3 semester 1 tuh gue ikut lomba cabang 17,5. Dan gue peserta satu-satunya, nggak ada yang lain. Jadi gue sendiri doang lomba. Kan cabangnya banyak ya. Nah kalau waktu itu gue ingat cabang 20 juz apa, itu temen gue ada 3 tuh yang mantep. Terus yang cabang 12,5 juz itu ada 2 orang. Itu ya mungkin itu yang keren-keren lah. Nah terus di kelas 3 semester 2, nah baru tuh gue mikir gini, temen gue bisa ya ngafal tuh cepet gitu, setahun setengah apa dia udah beres gitu. Gue nih harus nih, gue pokoknya gue mau SMP ini gue beres. Terus gue mau sebelum UN. Terus gue mau di bulan April, kan kayaknya gue hitung-hitung juga kayaknya di bulan April gue bisa nih. Jadi gue hitung tuh target sebulan berapa, terus seminggunya berapa, sebulannya berapa juz, seminggu dapat berapa juz lah. Jadi seminggu tuh gue waktu itu 1 juz. Seminggu 1 juz ya, 1 hari 4 halaman guys. Bayangin tuh, kelas 3 SMP coba. Dan gue waktu itu sendiri ngurusnya, gue nggak minta motivasi sama guru, sama sekali gue nggak minta. Gue ingat ya, walaupun kalau guru gue manggil gitu ya, terus ngobrol, gue jadi semangat gitu kan. Tapi gue nggak pernah minta kayaknya ya, seingat gue nggak pernah minta gitu ya. Bukan gue sombong, tapi gue emang kayaknya fokus gitu sendiri, fokus buat ngejar sendiri. Nah akhirnya waktu itu tuh gue ngejar 10 juz apa ya, 4 bulan tuh 10 juz.
Nah, sehari 4 halaman tuh bener-bener gue dari maghrib sampai isya itu dapat 3 halaman, 3 halaman ngapal. Terus eh habis isya kan ada belajar malam kan. Belajar malam tuh gue sampai jam 10, terus gue balik ke kamar, balik lagi ke masjid. Gue mulai lanjut ngapal lagi, gue dapat 1 halaman. Terus gue bangun sebelum subuh, nyiapin 4 halaman. Habis subuh gue storein 4 halaman guys. Sumpah gue sekarang aja gue tuh kayak nggak berpikir, buset, ini gue bocah bandel gitu kan dulu, tapi gue bisa kayak gini, kenapa gitu. Memang ya gitulah, kalau misalkan Al-Quran itu kan mudah ya, kan Al-Quran itu kan mudah dihafal kan, emang udah dijanjikan di dalam Al-Quran udah dibilang kayak gitu mudah. Dan benar-benar memang ya Allah tuh udah ngizinin guys, Allah tuh udah mengizinkan kita ya, terus diberikan jalannya, diberikan kemudahannya. Nah, Anda tinggal melakukan gitu. Pokoknya akhirnya ya alhamdulillah tuh gue ulang tahun kan, misalkan gue ulang tahun tanggal 20 April, misalkan 20 April. Umi gue itu ulang tahun tanggal 22-nya. Nah, makanya gue itu mau selesai di tanggal antara ulang tahun gue sama umi gue. Itu alhamdulillah banget tuh gue tercapai sumpah. Gue tercapai, gue seneng betul. Emang ketika kita usaha guys, ketika kita usaha terus kita sudah bisa mencapai tujuan kita berusaha untuk suatu tujuan, terus ketika kita sudah mencapai tujuan kita, maka yang merasakan senengnya itu memang kita sendiri guys. Karena pada saat itu gue kan merasa seneng ya, dan gue tuh ya gue ngomong kan ke orang tua gue, alhamdulillah apalan Jaki udah selesai bi gitu, gue udah bilang. Terus ya mereka ya alhamdulillah gitu kan, seneng lah pasti. Cuma gue tuh kayak nggak minta apa-apa waktu itu, gue nggak minta apa-apa, dan gue nggak tahu juga kan kalau hafalan selesai itu memang sesuatu yang luar biasa banget guys, sesuatu yang luar biasa banget. Kenapa? Karena setelah gue selesai itu gue ngeliat adik-adik santri gue, teman-teman gue yang udah selesai itu dikasih hadiah gitu kan. Wah, orang tuanya super bangga gitulah, dia dikasih hadiah umroh misalkan uang. Tapi gue pada saat itu ya gue namanya bocah kan, dulu juga mikir kenapa ya gue dulu nggak minta kayak gitu ya. Tapi gue nggak nyesel ya, gue selama gue udah berjuang, orang tua gue seneng, gue udah bahagia di situ. Nah, jadi itu ada 3 tadi ya, ada 3. Yang pertama tuh izin Allah, Tuhan tuh sedang mengizinkan, Allah tuh sudah mengizinkan kita. Yang kedua, orang tua, support, doa orang tua, dukungan. Yang ketiga itu adalah usaha kita guys, usaha kita. Karena gini ya, dan gue tahu, gue menyadari Al-Quran itu sangat baik, sungguh baik. Maka tidak ada yang bisa bersamanya kecuali yang baik-baik. Jadi gini ya, untuk orang-orang tua, untuk anak-anak, untuk orang-orang lain gitu, jangan langsung menjudge anak Anda, orang-orang yang sedang mau berusaha itu untuk menghafal Quran, berusaha untuk bersama Quran itu langsung dijudge, ini nggak bakal bisa gitu, jangan. Pokoknya kita kan itu kan urusan Tuhan gitu kan, urusan Allah. Ingat, nomor pertama itu kalau misalnya Allah udah ngizinin, maka tidak ada campur tangan pikiran Anda tuh, nggak ada di situ, nggak berhak kita tuh. Ya kalau misalkan emang orang-orang kayak gitu nggak bisa, ya gue lebih nggak bisa lah, bener-bener sumpah gue tuh kacau. Kalau misalkan anak-anak yang bermasalah gitu udah di judge kayak gitu duluan, ya itu ya emang gue juga pasti nggak bisa kalau kayak gitu mah. Nah, jadi jangan pernah menyerah ya kalian yang orang tua, teman-teman,
orang-orang yang sedang berusaha, jangan pernah menyerah, jangan langsung berputus asa, jangan langsung menjudge gitu. Tidak hal yang seperti itu tidak perlu, dan nggak boleh gitu. Harus percaya terus bahwa yang kita masuk dulu deh ke gerbang pertamanya, kita meminta kepada Allah gitu kan buat diizinkan. Ya salah satu tandanya itu ya pasti dimudahkan jalannya. Ya gue juga kalau misalkan gue tes waktu itu kan, waktu SD juga gue pelajaran kagak ada yang bener. Ya kalau misalkan nggak dimudahin, ya gue nggak bakal bisa lulus masuk pesantren. Gue pasti waktu itu gue pengennya sekolahnya di SMP, nggak di MTS Pamulang, MTS Negeri Pamulang. Itu kalau teman-teman gue cerita tuh dulu ya, kalau misalnya ngumpul gitu teman-teman SD gue, omongannya tuh tawuran, ribut, terus minum-minum, rokok gitu. Ya gue pasti mungkin ada di antara mereka gitu kan. Gue nggak bisa ngafal Quran, gue nggak bisa belajar agama lebih dalam gitu. Jadi buat kalian nih, keep fight, pokoknya jangan menyerah. Apapun yang dikatakan orang tentang kita, walaupun itu sangat buruk, itu jangan pernah dengarkan, dan jangan pernah berhenti percaya sama diri kita, karena siapa lagi yang akan percaya sama diri kita selain kita sendiri. Kalau kita sudah berhenti percaya sama diri kita, maka di situ adalah tanda-tanda kematian diri kita, guys. Kita tuh hidup tapi seakan-akan kita mati. Ya pokoknya ini aja dari gua. Jadi gua berbagi pengalaman. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Salam mantap jiwa.